Selamat pagi, selamat bertemu kembali hari ini. Suara saya sudah kedengaran belum ini? Tes 1 2. Ya, saya ulang lagi ya. Suara saya sudah kedengaran? Tes 1. Nah, kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Untuk kuliah hari ini kebetulan kita akan sedikit mengkaji tentang teknik subnetting. Nah, sebelum kita mengkaji kuliah virtual hari ini tentang teknik subnetting, tentu materi hari ini berkaitan erat dengan materi-materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang IP tracing atau pengalamatan IP. Saya harap teman-teman semua masih mengingat materi kita tentang pengalamatan IP. Nah, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, akan saya sampaikan dulu untuk informasi bahwa pengiriman file jawaban Anda untuk ujian tengah semester sudah ditutup, tepatnya yaitu tadi malam jam 23.59 WIB. Jadi kalau ada yang mengirimkan lebih dari jam 23.59, maka dianggap sudah melewati batas pengiriman, karena waktu yang saya berikan sudah mencukupi, yaitu 8 hari dari penayangan virtual perdana untuk soal tes tengah semester. Nah, perlu Anda ketahui memang dalam teknologi yang digunakan untuk menjawab mengirim file ke redaksi yang sudah saya terima, itu memang Anda harus familiar dengan teknologi IT, ya, baik itu softwarenya, ya, baik itu hardwarenya, ya, maupun teknik dan caranya. Nah, memang sengaja ini saya berikan seperti itu karena kebiasaan seperti ini harus kita lakukan untuk mengantisipasi ke arah depan nanti ketika suatu saat Anda lulus dari perkuliahan, kemudian berkecimpung di dunia pekerjaan, mau tidak mau teknologi dan teknis semacam itu akan Anda gunakan, ya, pengiriman via email, pengiriman via media sosial, pengiriman via cloud computing, terus konversi dari
dokumen teks ke print dokumen PDF, pengiriman dari file biasa menjadi file ekstraksi, pengiriman dari file sistem menjadi file ISO. Nah, hal-hal ini mau tidak mau harus Anda kuasai, walaupun dalam materi kuliah saya untuk hal-hal semacam ini tidak saya ajarkan. Ya memang untuk materi kuliah saya secara teknik dasar tidak mengajarkan tentang hal semacam itu. Mungkin ya bagi sebagian program studi yang ada yang mengikuti perkuliahan saya ini, karena ini program studi campuran jadi tidak bisa disamaratakan, ada materi khusus untuk materi-materi kuliah seperti itu. Ya mungkin ada konversi dari Word ke PDF, itu diajarkan di mata kuliah tertentu. Mungkin ada konversi dari sebuah file folder ya ke dalam bentuk RAR, ke dalam bentuk ISO, ke dalam bentuk zip, itu mungkin diajarkan. Tapi untuk jaringan komputer ya yang diajarkan teknik jaringannya, teknik komunikasi datanya, walaupun itu sifatnya dasar. Terus kemudian saya tekankan lagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan virtual saya, baik secara online langsung maupun putar ulang atau siaran tidak langsung ya, istilahnya tertunda, nanti Anda putar ulang kembali. Nah, saya tekankan untuk presensi disiakat. Jangan sampai nanti di kemudian hari Anda bingung, loh Pak, saya hadir menyaksikan live, saya hadir di YouTube. Selagi saya hadir, saya selalu menyempatkan diri untuk memberi komen pada live chat, tetapi kok saya tidak dianggap hadir. Nah, saya tekankan sekali lagi ya, ini saya ulang-ulang, yang menganggap Anda hadir atau tidak hadir bukan saya. Seluruh kehadiran Anda itu terekam, terrecord, tercatat ada di Siakat Staycom. Jadi Anda hadir di Siakat Staycom, presensi di sana dianggap hadir. Anda presensinya tidak ada di Siakat Staycom, berarti Anda tidak dianggap hadir, walaupun memutar ulang berkali-kali video virtual kuliah saya, maupun secara langsung mengikuti perkuliahan dengan saya. Jadi perlu diperhatikan ini, karena kemarin-kemarin kebetulan itu ada beberapa mahasiswa yang menanyakan tentang hal ini. Loh Pak, saya kan selalu hadir via YouTube online terus, kenapa kok kehadiran saya tidak tercatat? Lah mungkin ya, mahasiswa tersebut lupa tidak presensi pada Siakat. Jadi yang melakukan presensi bukan saya selaku dosen pengajar, tapi sekarang sudah tersistem. Semua sudah tersistem di Siakat. Nah, ini perlu diperhatikan karena memang teknik semacam ini mungkin hal yang baru bagi Anda, atau mungkin sebagian dari Anda yang kurang familiar dengan teknologi informasi harus sering diingatkan, sering memantau ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, saya untuk merekap absen cukup melihat dari Siakat. Siakat absensi saya ambil, siapa yang hadir, siapa yang tidak, berapa raihan persentasenya di sana sudah ada. Jadi sudah tersedia. Saya mengajar, mau mengambil data, saya mengambilnya dari Siakat. Anda mengikuti program saya, link juga bisa didapat dari Siakat, selain Anda mencari dari link ini. Nah, kebetulan hari ini pertemuan yang ke-10, kita masuk ke materi lagi ya. Untuk pemberitahuannya sudah saya rasa cukup. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu
ke subnetting. Tentunya kita akan belajar tentang subnetting. Sebelum belajar tentang subnetting, akan saya ingatkan lagi untuk materi-materi minggu-minggu yang lalu tentang pengalamatan IP, karena teknologi subnetting ini mau tidak mau harus paham betul tentang teknik cara pengalamatan IP. Nah, rule yang ada, ya, lazim atau kebiasaan, itu yang kita gunakan untuk jaringan komputer itu 3 kelas. Ada kelas A, ada kelas B, dan ada kelas C. Jadi bisa Anda lihat di layar Anda, ya, di situ ada kelas A, di mana kelas A itu untuk network ID-nya atau net ID itu menggunakan 8 digit. Terus untuk host ID-nya itu menggunakan 24 digit. Lalu untuk kelas B-nya itu untuk net ID-nya menggunakan 16 digit dan host ID-nya 16 digit. Sedangkan untuk kelas C itu net ID-nya 24 digit dan host ID-nya 8 digit. Sehingga total keseluruhan kalau kita jadikan satu, ya, antara net ID dan host ID, baik itu kelas A, kelas B maupun kelas C, total keseluruhannya itu, ya, untuk jumlah digitnya itu terdiri dari 32 bit atau 32 binary digit. Jadi nanti ada angka 1111111 itu sebanyak 32 digit atau 00 atau kombinasi 0 dan 1, tapi jumlahnya totalnya 32 digit. Itu untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, ini sekarang kita melihat ring pengalamatan ID-nya. Nah, setiap kelas itu mempunyai ring yang berbeda. Jadi perlu dilihat dengan seksama, ya. Biasanya memang di kelas-kelas tertentu itu ada kelas nomor cantik, ya. Jadi biasanya kebiasaan orang nomor cantik itu kebiasaan orang menggunakan nomor tersebut. Ya. Nah, kebetulan di sini untuk kelasnya itu sampai klasifikasi kelas C saya tunjukkan ke Anda, di mana kelas C dan kelas D itu jarang digunakan, ya. Dia digunakan untuk keperluan riset. Bisa Anda lihat bahwa kelas A itu diawali dari 1 sampai dengan 126. Ini kalau di binarkan itu angkanya itu seperti itu, 000001 01111110, ya. Jadi 1 sampai dengan 126. Nah, pada kelas A ini biasanya ada angka-angka cantik, ya. Ada angka cantik, ada angka seksi. Kalau angka cantiknya itu biasanya di kelas A itu angka 10. Ya. Banyak sekali kita menemukan IP yang berawal angka 10. Bisa kita pastikan bahwa dia kelas A. Nah, angka seksinya ada di 100. Ya. Kalau dia menggunakan angka 100, 102, oh dia berarti kelas A, gitu, ya. Selama masuk ring 1 sampai 126 berarti dia kelas A. Terus kemudian yang kedua adalah kelas B. Kelas B itu diawali dari 128 sampai 191. Nah, di sini mesti ada pertanyaan. Loh, Pak, dari kelas A ke kelas B kenapa ada angka yang hilang?
yaitu di angka 127. Nah, ini saya tekankan bahwa 127 itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dia untuk kelas loopback. Ya. Jadi 127 itu disingkirkan dulu. Ya. Disingkirkan dulu. Dia menjadi kelas angka, tapi yang tidak boleh digunakan untuk pengalamatan host ID. Jadi kita tinggalkan. Kalau mau lebih jelasnya, ini ada di materi 2 minggu yang lalu di pengalamatan IP. Ini sudah ada nomor-nomor IP yang tidak boleh digunakan serta alasannya di sana ada. Terus kemudian yang kelas C itu diawali dari 192 sampai dengan 223. Nah, kelas C pun punya nomor cantik, biasanya di 202. Kalau kelas B, nomor cantiknya di angka 162. Kalau Anda beli router, kalau kita beli modem router ya, itu biasanya standar dari pabrik itu menggunakan 162 sekian titik ya, 162 titik 100 titik 1 titik 1 atau titik kosong. Biasanya seperti itu. Jadi ada nomor-nomor cantik. Nah, ini yang sering biasa digunakan. Apakah kalau kita nggak menggunakan nomor itu tidak bisa, Pak? Bisa ya. Bisa, semua bisa. Cuman otak kita kan sukanya itu yang cantik-cantik dan yang seksi-seksi. Sehingga dengan kita memunculkan nomor cantik, dengan kita memunculkan nomor seksi, otak kita mudah mengingat. Contohnya yang kelas A, ketika kita ketemu 10.10.0.1 itu lebih mudah mengingat daripada saya menulis 124.19.7. Kan sulit itu. Lebih mudah 10.10.0.1. Simple. Kelas B pun juga sama ya. 100.100.100.1 atau 100.0.0.1 atau mungkin ya 101.2.3.1. Itu kan lebih mudah. Nah, nomor-nomor inilah yang disebut nomor cantik ya, yang sering digunakan. Walaupun nanti kita tidak menggunakan nomor-nomor itu, tetap bisa. Terus kemudian kelas D itu diawali dari 224 sampai dengan 239. Dan kelas E nya itu 240 sampai 255. Ini IP address ringnya. Sekarang untuk private IP nya ya. Nah, private IP ya, itu kelas A itu 0 ya, 10.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Maksudnya di sini jangan dilihat 10-nya ya. Kalau 10-nya itu untuk mengidentifikasi bahwa dia kelas A. Gitu ya. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa 10 itu untuk mengidentifikasi dia kelas A, kosongnya saja. Dimana kosong pada kelas A ini ada 3 ya kan? Kosong ini untuk host ID. Host ID-nya berarti itu 0 sampai dengan 255.255. Terus kelas B-nya ada kosongnya 2. Terus kemudian belakangnya 255.255. Kelas C-nya itu seharusnya kosongnya 3 itu. Kosongnya 3 terus kosongnya 1 deh. Nah, kelas C itu seharusnya kosongnya 1 paling belakang, terus 255-nya 1 paling belakang. Terus kemudian ini untuk klasifikasinya ya.
dimana pada kelas D itu nanti dibuat multicase ya, kelas E riset ya. Itu bisa Anda lihat ya, bahwa di dalam kelas A nanti kita akan menemukan sejumlah 126 jaringan. Sedangkan setiap jaringan pada kelas A itu nanti ada 16.777.216 host. Jadi kelas A itu jumlah jaringannya kecil tapi hostnya besar. Kalau kelas B itu nanti bisa menampung jumlah jaringan sampai dengan 16.384, dan setiap jaringan yang ada di kelas B itu mampu menampung 65.535 jaringan. Host. Ya. Sedangkan kelas C itu mampu menampung 2.097.152 jaringan, dan setiap jaringannya hanya dapat berisi 254 host. Sehingga ketika kita menggunakan kelas C, otomatis jumlah komputer yang bisa terkonek ke jaringan itu lebih kecil daripada kita menggunakan kelas B. Dan kelas B pun ya kan, sejumlah komputer yang terkoneksi ke jaringan masih lebih kecil dibanding dengan kelas A. Sehingga kalau mau host yang terhubung ke jaringan itu besar, ya kita menggunakan kelas A. Cuman jumlah jaringannya di kelas A sedikit, dan jumlah jaringan di kelas A itu lebih sedikit daripada kelas B, dan jumlah jaringan di kelas B itu lebih sedikit daripada di kelas C. Terjadi sebaliknya, kalau kelas C itu yang sedikit itu adalah hostnya, yang banyak adalah jaringannya. Sedangkan kelas B itu 50-50 ya, imbang. Nah kelas A itu jaringannya kecil tapi hostnya besar. Nah itu teknik dalam pengelamatan IP. Nah sedangkan untuk teknik subnetting itu sendiri itu didasarkan pada pembagian jaringan yang besar ke dalam jaringan yang lebih kecil. Jadi kan jaringannya besar, gede banget, kita menggunakan kelas C, bingung nanti. Padahal di setiap jaringan kelas C itu hanya menampung 255 host. Kita menggunakan kelas C, sedangkan jaringan kita besar, ya kan? Nah bingung, ya kan? Nah untuk mengantisipasi ini, ya kan, agar jaringan yang besar tadi bisa kita pecah menjadi jaringan yang lebih kecil, maka kita menggunakan teknik subnetting. Nah, teknik subnetting ini juga menjembatani tentang penggunaan teknologi yang berbeda. Kenapa? Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kampus, dalam sebuah perusahaan dimungkinkan menggunakan bermacam-macam jaringan yang berbackground teknologi berbeda. Jadi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan ini biar koneksitasnya nanti bisa terjamin, maka diambillah teknik subnetting. Terus kemudian kongesti pada jaringan. Nah, sebuah LAN dengan 254 host ini akan memiliki performansi yang kurang baik. Jadi kita misalkan ya punya kelas C, satu jaringan kita isi dengan kemungkinan jaringannya di dalam kelas C itu kan bisa sampai 255. Ya, katakanlah 254 karena yang satunya tadi tidak boleh digunakan ya. Terus kemudian
kita menggunakan host atau kita hanya menggunakan komputer itu 62 katakanlah. Sehingga ketika kita mengirim data ya, ketika kita klik send, maka sistem kita akan ngecek satu persatu sebanyak 255 kemungkinan. Jadi alamat ini kita kirim ke sana, alamat lupa, tapi saya ketika klik mudah langsung shoot terkirim kok. Nah itu kan mata dan pikiran kita. Ya, karena di dalam sebuah sistem itu untuk mengeksekusi satu pekerjaan itu dibutuhkan hanya sepersekian milidetik. Itu sistem. Jadi mata dan pikiran kita terkelabui dengan kecepatan itu. Tapi kalau kita melihat dari kecepatan yang real, maka ketika kita kirim sebuah data menuju ke tujuan, di dalam kelas C akan terdapat kemungkinan 255 kemungkinan. Padahal yang kita gunakan itu hanya 62 komputer atau 62 host. Makanya di sini terjadi pelambatan pengiriman. Nah, untuk mengantisipasi hal ini supaya nanti di dalam sebuah jaringan kelas C bisa meminimalisir yang tadinya 255 kemungkinan bisa kita tekan menjadi sekitar 62 kemungkinan. Nah, ini yang disebut kongesti pada jaringan. Sehingga subnetting layak dan cocok digunakan untuk menangani masalah kongesti pada jaringan. Terus kemudian ada departemen yang membutuhkan hak privilege khusus atau keamanan khusus, sehingga untuk mengantisipasinya kan kita kesulitan, bingung. Kalau jaringannya kita setting secara global jadi satu, sekali set semua ya kena semua, ya. Padahal untuk yang sisi sayap kanan hanya membutuhkan tidak full kontrol, hanya membutuhkan kecepatan sekian, hanya membutuhkan keamanan seperti ini. Beda dengan sayap kiri. Nah, untuk membedakan, untuk mengasih dan untuk membuat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda ini, teknik subnetting bisa kita gunakan. Jadi secara logika, teknik subnetting itu seperti apa? Nah, ini yang sulit dipahami ya dengan kalimat saya seperti ini ya, bisa dimengerti ya kan, fungsi dan manfaat dari subnetting untuk kasus-kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi teknik subnettingnya itu sendiri seperti apa, mungkin otak dan pikiran kita belum menggapai atau belum mengarah ke sana ya. Baik, akan saya terangkan untuk subnetting itu sendiri ya, analoginya. Istilahnya kalau orang Jawa itu bodoh-bodohnane lah, cara gampangane itu seperti ini. Ketika suatu saat ya kan, kita bermain-main ke sebuah perkampungan ya, otomatis perjalanan kita dari rumah menuju kampung tersebut akan melalui berbagai macam jalan yang ada ya. Dari jalan tol, terus kemudian jalan protokol, masuk lagi ke jalan kampung. Setelah jalan kampung kita diarahkan masuk ke jalan gang gitu ya, seperti itu. Nah, jalan-jalan ini kan mempunyai lebar yang berbeda. Jalan-jalan ini mempunyai kepadatan yang berbeda. Taruhlah suatu saat kita bermain-main, ya ini kan kemungkinan saat mudik lebaran ini ya, ini kan puasa, ini trennya kan mudik. Walaupun mudik itu dilarang, tapi saya akan analogikan dengan mudik. Katakanlah kita orang dusun, kita orang desa, di mana pada pedesaan itu jalannya masih lengang, masih sunyi, penduduknya pun masih jarang. 2 tahun yang lalu ketika saat kita pulang ya, jalan kampung itu untuk menuju rumah kita langsung enak
ya. Hanya melewati 1, 2, 3 rumah sampai. Begitu 5 tahun berikutnya ya, kita pulang mudik, ternyata di situ perumahannya sudah padat, banyak penduduk ya, sehingga yang tadinya tidak ada jalan gang ya, jalan kampung tadi sudah terdapat banyak jalan gang-gang untuk menuju rumah penduduk yang tadinya tidak ada rumah penduduk, sekarang menjadi padat penduduk. Nah, pembentukan dan pemberian jalan inilah yang di dalam dunia teknologi komunikasi data dan jaringan disebut dengan istilah subnetting. Jadi jalannya menjadi dipecah-pecah, yang tadinya jalan gang kampung, jalan kampung, sekarang jalan kampung tadi dipecah-pecah lagi, ada gang-gang lagi. Nah, gang-gang inilah yang disebut dengan teknik subnetting. Pembuatan jalan gang biar bisa teralamat, bisa terdeteksi oleh sistem, biar antara gang satu dengan gang lainnya itu berbeda, sehingga nanti alamatnya dalam mengirim paket, si tukang paketnya untuk mengirimkan ke Agus itu tidak keliru, ini Agus yang mana, Agus yang gang 1 apa Agus yang gang 2. Kalau nama gangnya berbeda, otomatis walaupun namanya penerima sama-sama Agus, tapi alamatnya sudah jelas berbeda, sehingga bisa terkirim dengan baik. Itu gambaran analogi subnetting. Nah, kalau kita sudah bisa membayangkan, kita sudah bisa mengilustrasikan sebuah teknik subnetting, langsung kita sekarang ke teknisnya subnetting secara sistem ya. Nah, pembentukan subnet itu diambil dari host ID, perlu saya tekankan lagi. Pembentukan subnet itu diambil dari host ID. Ingat, kelas A tadi net ID-nya berapa digit, host ID-nya berapa digit. Kelas B net ID-nya berapa digit, host ID-nya berapa digit. Terus kelas C net ID-nya berapa digit, host ID-nya berapa digit. Ini harus diingat, harus, kuncinya ada di sini. Terus kemudian dari host ID itu kita pecah menjadi 2. Yang satu menjadi subnet ID, yang satunya menjadi host ID baru. Sehingga ditemukan sekarang ada subnet ID. Nah, kemudian untuk membuat net ID baru, antara net ID lama digabung dengan subnet ID, sehingga menjadi net ID baru. Seperti ilustrasi pada gambar itu bisa Anda lihat ya, yang atas itu pemecahan dari host ID menjadi 2, subnet ID dan host ID. Kemudian untuk membuat net ID baru, net ID lama digabung dengan subnet ID ya, kemudian yang sisanya menjadi host ID yang baru. Kalau dari paparan yang saya sampaikan ini masih kurang paham, nanti video kuliah virtual hari ini bisa diputar ulang, bisa dilihat kembali, atau mungkin nanti materi yang saya sampaikan di sini akan saya upload ke Communication Center Learning. Anda bisa membaca-baca lagi ya kan? Nah, kalau masih kurang referensinya, Anda bisa cari referensi lain, bisa membaca-baca dari buku yang ada yang berkaitan dengan subnetting dalam jaringan. Kalau Anda mau mencari buku saya juga ada ya, buku saya ya, internet networking dan internet gitu ya. Kemudian Anda cari, Anda pelajari, di sana juga membahas adanya teknik subnetting, bisa dipelajari. Nah, cara pembentukan subnetting nanti
ada dua ya, berdasarkan jumlah jaringan atau subnet. Yang kedua berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan atau host. Jadi ini. Nah, sekarang kita melihat subnetting berdasarkan jumlah jaringan. Kuncinya adalah Anda harus menguasai digit biner dulu ya. Saya harap Anda tidak kesulitan untuk memahami bilangan biner, karena teori-teori dasar biner ini sudah Anda peroleh mungkin di materi-materi kuliah dasar, sehingga ketika Anda materi kuliah komunikasi data dan jaringan, harapan saya bisa lancar, bisa langsung Anda pahami. Nah, misalkan kita ingin membuat 255 jaringan kecil, maka asumsinya angka yang kita gunakan 255 adalah dalam kondisi biner bernilai 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, terus kemudian ya kan, jumlah bit dari nomor 1 ya, dan jumlah bit inilah yang disebut dengan subnet ID. Kalau Anda memahami bahasa ini mesti nanti agak pusing ya bagi yang pemula ya. Tapi bagi yang sudah expert mungkin dengan muncul angka ini langsung paham. Nah, jadi yang belum paham bisa dibaca satu-satu dengan teliti ya kan, dipahami ya. Nah, ketika kita memperoleh subnet ID dengan 1 ya kan, kemudian kita jumlahkan dengan net ID lama, yang kemudian antara penjumlahan subnet ID dengan net ID lama itu menjadi sebuah net ID baru, sehingga akan ketemu 1111.1111.0000. Di sini ditemukan 24 bit bernilai 1 ya kan? Dan 8 bit bernilai 0. Nah, 24 bit bernilai 1 inilah yang biasa di dalam buku-buku itu disebut dengan CIDR atau CIDR. Jadi kalau kita menemukan huruf CIDR, itu yang dimaksud ya angka 1 itu, penjumlahan antara net ID dan subnet ID ya. Saya ulang lagi, kalau kita ketemu dengan huruf atau dengan kata-kata CIDR, itu yang dimaksud dengan CIDR adalah penggabungan antara net ID dan subnet ID yang kemudian menjadi net ID baru. Jadi dapat dikatakan bahwa CIDR adalah bilangan untuk net ID baru. Nah, dalam ranah teknis nanti CIDR itu ditulis dengan slash. Jadi ada yang slash 24, ada yang slash 32 itu ya. Itu maksudnya itu adalah CIDR. Jadi ketika kita misalkan bermain-main subnetting di router Mikrotik, di router Cisco gitu ya, itu tertulis slash, itu berarti yang dimaksud adalah meminta net ID baru atau CIDR.
Berarti dengan perhitungan semacam itu kita mempunyai 256 jaringan baru ya. Jadi kalau tadi kan tergabung ya, sekarang setelah kita bagi menjadi subnetting ini dengan CIDR 24, artinya kita mempunyai 256 jaringan baru. Itu angka-angkanya bisa Anda lihat itu. Dimana x itu menunjukkan host ID. Jadi x itu isinya nanti antara 0 sampai dengan 255. Nah, di dalam sistem nanti nulisnya itu dengan IP itu seperti 198.168.0/24. Nah, 24-nya ini adalah CIDR tadi ya, atau net ID yang baru. Sehingga 192.168.0 menunjukkan net ID dan 24 menunjukkan subnet mesh-nya. Tadi ada net ID lama digabung dengan subnet ID. Nah, yang 192.168.0 itu adalah net ID /24, artinya dia menunjukkan bahwa 2/24 itu adalah bilangan CIDR atau subnet ID. Ini contohnya. Nah, ini saya misalkan, ini yang di kelas B ini ya. Ini saya misalkan kita mempunyai jaringan ya. Kita menentukan IP-nya bahwa IP-nya adalah 192.168.0.0. Dengan 192 di depan berarti asumsinya langsung bahwa jaringan kita ada di kelas B ya. Sehingga nanti ringnya itu bisa 192.168.000 bisa sampai dengan .255.255. Perlu kita ketahui bahwa di kelas B itu 50-50 kan? 16 bit untuk net ID dan 16 bit untuk host ID ya kan? Berarti 192.168 itu adalah net ID, itu tidak boleh dirubah-rubah karena dia adalah net ID. Sedangkan yang 00 sampai dengan 255.255 itu adalah host ID. Nah, itu nanti kita pecah menjadi dua. Yang satu bagiannya kita buat subnet, yang satu bagiannya buat host. Nah, yang satu bagian buat subnet tadi digabung dengan yang net ID. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti subnet mesh-nya ya kan, secara default subnet mesh-nya adalah 255.255.0.0. Sehingga dengan teknik semacam ini ya kan, dengan menjadikan teknologi subnetting sebagai solusi, kita dapat membagi alokasi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengubah subnetnya. Itu ya. Kalau kurang paham bisa tanyakan via live chat ya. Tapi kalau kurang pahamnya kok banget ya, nanti belajar lagi kita. Ya kita pokoknya banyak berdoa, semoga suatu saat kita bisa dipertemukan secara live, secara offline, secara tatap muka. Jadi kita bisa saling menyapa, kita bisa saling belajar bersama ya. Kita bisa saling memberi masukan ya, sehingga menambah ilmu dan menambah kekeluargaan.
semoga saja ya, tidak sampai dengan perkuliahan ini berakhir, semoga. Jadi kita bisa bertemu, nanti ada kesulitan-kesulitan yang semasa perkuliahan virtual Anda merasa kesulitan, bisa beraudiensi dan bertanya secara langsung. Nah, ini pembentukan subnet berdasarkan hostnya, IP yang saya sebutkan tadi ya, 192.168.0.0. Itu kalau kita pecah, kalau kita rubah menjadi biner, itu akan tertulis seperti itu ya, 11.10.10.10.10.10.10.00.000000. Ya, itu kalau kita binerkan. Terus kemudian untuk netmask-nya, netmask ketemu 255.255.0.0. Loh Pak, kok ada netmask? Ya nanti kita nulis subnetnya itu ada di netmask ya. Kita memasukkan subnettingnya itu nanti ke netmask-nya dia, sehingga panjang host ID karena ini kelas B 16 digit, yang belakang yang 0000. Nah, yang 1111 untuk set netmask itu ya, untuk netmask itu kita biarkan karena itu menjadi alamat net ID. Nah, katakanlah ini kan kelas B. Kelas B kan tadi untuk jumlah hostnya berapa itu? 67 juta sekian ya. Jadi kalau kita melempar data, lalu setiap lemparan send data tadi akan ngecek sebanyak 67 juta sekian kemungkinan ya. Padahal kebutuhan kita hanya 25 host atau 25 komputer. Bayangkan, mengirim ngecek 25 dengan mengirim ngecek sebanyak 67 juta, itu simpel mana dan cepat mana? Akan jauh lebih cepat yang 25. Maka untuk membuat angka 25, kita binarkan dulu angka 25. Oh, angka 25 adalah 1001. Berarti untuk membuat 25 host, kita melibatkan angka biner sebanyak 5 digit. Ingat, sebanyak 5 digit. Hitung itu. 11001, 5 digit. Berarti nanti ketika kita membuat subnet ya, subnet atau teknologi subnetting, kita ambil keseluruhan dari 32 bit itu, 5 angka yang paling belakang kita kasih 0 ya. 5 angka belakang kita kasih 0, seluruh angka selain 5 angka belakang kasih 0 adalah 1. Sehingga nanti ditemukan subnet atau netmask-nya ya, adalah 255.255.255.224. Ketika kita ketemu semacam itu, berarti ini adalah subnet kelas B dengan host 25 atau lebih ya, nanti kita ilustrasikan gitu ya. Itu kalau kita angka 1 semua itu kan totalnya ada sekitar 32. Jadi kalau kita butuh 25 host ya kita kasih 32 kan. Untuk biner kan 1 perpangkatannya kan dari 2, 4, 8, 16, 32 ya. Kalau 25 kan nggak bisa, harus ke 32 yang menampung gitu ya. Nah, jangan tertipu, untuk netmask hasil dari subnet ini bukan kelas C, tapi ini adalah kelas B. Kelas B dengan membuat subnetting bahwa kita membuat sebuah subnet berdasarkan host kebutuhan kita,
25 komputer, kita sediakan untuk kemungkinan alamatnya adalah 32 kemungkinan. Bisa dipahami ya yang pembagiannya subnet mesh ini ya. Nah, misalkan hostnya adalah 26, sama jumlah binernya 26 dengan 25 membutuhkan 5 digit ya, sama. Jadi 25, 26, 27, 28, 30 sama, membutuhkan 5 digit. Nah, kita kemungkinannya kan sudah dikasih sebanyak 32 tadi. Kita buat 32. 5 digit itu kalau dinilaikan satu semua itu 32. Berarti ada 32 kemungkinan. Nah, ini untuk studi kasusnya ya kan? Bisa dilihat contoh dari R1, R2, R3 itu R itu maksudnya router ya, router 1, router 2, router 3, jaringan C, jumlah hostnya 45. Sedangkan di jaringan E itu ada komputer yang terhubung pada router 3 dengan jumlah host hanya 10. Ini studi kasusnya tadi membuat subnet. Jadi jumlah jaringan C kan 46, jaringan E 11 ya. Jaringan R1 dikurangi R2 ada 2 ya. Jaringan R2 dikurangi R3 ada 2, sehingga jaringan terbesarnya adalah 46. 46 itu membutuhkan 6 digit ya. Jadi total dari jaringan 1 dan jaringan 2 tadi itu ada 46, sehingga membutuhkan 6 digit. Sehingga net mesh-nya adalah selain 6 digit belakang kita kasih angka 1 semua ya. Yang digit belakang angka 0 ditemukan angka 255 ya kan? Atau kita ketemu dengan CIDR adalah 26, sehingga IP-nya 10.2.0.0/26 ya, artinya CIDR-nya 26. Ini studi kasus tadi ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca-baca sendirilah ini ya, dipahami sambil menunggu buka puasa bersama. Nanti Anda baca-baca, bacanya juga bisa dari gadget ya kan. Nanti Anda download ke smartphone Anda sendiri-sendiri, Anda baca pelan-pelan, dipahami ya, biar bisa mengerti lebih jauh. Intinya seperti tadi sudah saya sampaikan cara membuat subnet mesh, bahwa subnet itu diambil dari host ID yang kemudian melahirkan 2 alamat baru, yaitu subnet ID dan host ID baru. Sedangkan untuk membuat net mesh-nya penggabungan antara net ID dan subnet ID. Intinya di situ. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Nanti ini bisa dibaca-baca ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via live chat, sehingga saya bisa membaca pertanyaan Anda. Itu live chatnya saya tampilkan di atas, biar memang kalau ada pertanyaan bisa langsung terhandle dan terselesaikan. Kalau tidak ada pertanyaan ya syukur, saya bersyukur, berarti Anda semua paham semua. Itu harapan saya. Ini alasan membentuk subnet ya. Yang pertama mengurangi trafik jaringan ya. Meningkatkan optimasi, mempermudah manajemen jaringan, terus bisa memisahkan
suatu jaringan yang berskala besar ke dalam jaringan yang berskala kecil, ya, yang berdasarkan geografis. Ini contoh alamat tanpa subnetting dengan menggunakan subnetting, ya, yang atas itu tanpa subnetting, yang bawah itu dengan menggunakan subnetting. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sedikit latihan, ya. Bisa Anda coba, ya kan, untuk latihan ini. Jadi latihan ini tidak mengikat, latihan ini tidak harus dikumpulkan, latihan ini hanya untuk menambah wawasan Anda, latihan ini hanya untuk menambah skill Anda, latihan ini untuk memperluas pengetahuan Anda tentang teknologi subnetting. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak, ya kan. Harapan saya Anda membuat dan mencoba-coba mengerjakan latihan ini sehingga penguasaan Anda tentang subnetting bisa lebih dalam, bisa lebih jauh, dan bisa mengerti secara konseptual maupun secara prakteknya. Dari saya akhiri sekian. Saya lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.